salah satu bintang tinju yang bernama Pritchard Cullen, yang mana dia akhirnya berakhir di kursi roda, mengalami kelumpuhan dan juga hidup seperti mayat hidup. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, pembahasan kita hari ini, kita akan membahas tentang dunia yang sedang banyak digemari oleh banyak laki-laki, ya termasuk perempuan ada juga sih ya, yaitu dunia bela diri. Baik itu MMA, boxing, dan dunia pertarungan lainnya. Nah mungkin di masa kecil kita pasti bertanya gitu ya, kayak ini orang-orang dipukulin kepalanya apa nggak mati gitu? Apa nggak gila? Apa nggak kenapa-napa gitu? Karena kalau kita lihat beberapa orang nih secara normal gitu ya, kalau kepentok kepalanya pasti bakal korslet otaknya, terus bakal rada-rada apa ya, kayak orang bego gitu ya kebanyakan orang. Nah para petarung ini biasanya berkali-kali dipukul kepalanya, tapi terlihat mereka masih normal-normal aja. Tapi sebenarnya geng, tidak semua petarung atau petinju itu normal-normal aja setelah kepalanya dipukul. Banyak kejadian yang ternyata di dalam dunia pertarungan, di dalam dunia bela diri itu memakan korban yang membuat si petarung itu menjadi kurang waras, atau bisa dibilang ODGJ lah akhirnya. Dan gak cuma itu, bahkan sampai meninggal dunia. Makanya kenapa pertarungan atau ilmu bela diri ini hanya dilakukan oleh para profesional, dan bahkan untuk sekelas yang masih belum profesional itu biasanya full dengan alat pelindung diri, apalagi di kepala gitu. Dan juga di dalam peraturannya mengharuskan orang tersebut tidak boleh memukul di daerah-daerah vital. Pembahasan kita hari ini, kita akan membahas tentang seorang petarung yang benar-benar memiliki prestasi dan juga bisa dibilang ini seorang calon bintang besar gitu, yang berakhir sangat tragis. Namanya adalah Pritchard Cullen. Seorang bintang tinju dunia yang berakhir menjadi seperti mayat hidup. Langsung aja kita bahas di sisi lain. Menjadi seorang petinju ini adalah sebuah karir yang cukup bergengsi, yang dimana apabila sukses menjadi seorang petinju otomatis akan sangat banyak mendapatkan penggemar dan juga pastinya akan sangat banyak mendapatkan uang. Biasanya kehidupan para petarung atau petinju itu sangat-sangat glamor kalau mereka sukses. Ya contoh aja kayak kita lihat kayak McGregor, terus juga Mayweather, terus juga di zaman dahulu ada Mike Tyson. Semuanya dipenuhi dan dikelilingi oleh harta benda dan juga digemari para wanita. Tapi geng, harga yang harus mereka bayar untuk mencapai posisi tersebut itu nggak main-main. Seperti misalnya kayak salah satu bintang tinju yang bernama Pritchard Cullen, yang mana dia akhirnya berakhir di kursi roda, mengalami kelumpuhan dan juga hidup seperti mayat hidup. Dia ini mengalami sebuah keadaan vegetatif setelah menerima pukulan dari musuhnya di ring tinju, dan kabarnya dia ini dicurangi. Dan kondisi dia ketika dicurangi ini benar-benar memprihatinkan karena endingnya itu mengakhiri semuanya. Endingnya itu benar-benar membuat hidup dia tidak berguna lagi. Jadi ibarat kata tuh ya, lebih baik mati daripada menjadi seonggok daging yang membebani orang-orang di sekitarnya. Oke, sebelum kita menuju ke cerita daripada Pritchard Cullen sini, kenapa dia bisa sebegitu memprihatinkan kondisinya, gue akan menceritakan dulu biografi tentang Pritchard Cullen ini. Jadi dia itu memiliki nama asli Pritchard Cullen Melendez. Dia lahir pada tanggal 19 September tahun 1992. Berarti seumuran gue ya. Terus dia ini lahir di Maitland, Florida, Amerika Serikat. Dia ini anak dari pasangan mantan tentara. Jadi ayahnya itu adalah seorang prajurit tentara pensiunan gitu ya. Namanya Richard Cullen. Kalau anaknya tadi Pritchard Cullen. Kalau ini Richard Cullen nama ayahnya gitu ya. Terus nama ibunya adalah Nives Cullen. Pritchard Cullen ini selalu menunjukkan kepada orang tuanya bagaimana dia sangat tertarik dengan dunia tinju. Bahkan ini udah sedari dia kecil. Pada usia 10 tahun, Pritchard ini bersama keluarganya pindah ke daerah Puerto Rico dan menetap di sebuah kota yang bernama Orocovis di daerah Puerto Rico. Karena prestasi dari Pritchard Cullen ini memang cukup cemerlang, dia sampai-sampai pernah mewakili Puerto Rico ya untuk sebuah kompetisi tinju. Dia memulai karirnya di Albergue Olímpico di Salinas
Salinas, Puerto Rico. Di sanalah dia memulai karir pertamanya sebagai seorang petinju amatir gitu ya. Dia mendapatkan julukan sebagai si petinju tinggi. Lalu setelah lulus dari SMA, Richard Colon ini mulai belajar administrasi bisnis di universitas yang bernama Universidad del Sagrado Corazon, Puerto Rico. Selama karir amatirnya ini, dia itu mulai melambungkan namanya setelah memenangkan 5 kejuaraan berturut-turut. Ini masih di skala nasional di divisi 141 dan juga 152 pound. Jadi kalau pertandingan tinju itu yang diukur tuh beratnya, geng. Colon di saat itu memenangi medali emas di Pan American Youth Championship pada tahun 2010 di dalam kelompok 64 kg. Kemudian dia dikirimkan untuk bertarung di Pra-Olimpiade Brazil untuk memenangkan tiket ke Olimpiade musim panas pada 2012 di London. Namun sayangnya di dalam kompetisi ini dia kalah di babak ketiga dengan seorang petarung dari Venezuela. Mungkin nih dari tadi kalian mendengarkan nama-nama Amerika Latin terus ya, Venezuela, Puerto Rico gitu. Memang petinju-petinju boxing ya kan, itu banyak banget gitu berasal dari daerah Amerika Latin kayak Brazil gitu. Bahkan di UFC sendiri kalau kalian cek gitu ya, petinju Latin itu banyak banget, geng. Karena mereka di sana memang olahraga lebih dikedepankan kayaknya sama penjualan narkoba. Oke, kita lanjut lagi. Nah, pada tahun 2012, Colon memilih untuk menjadi petarung profesional. Di saat itu dia mengakhiri karir amatirnya di 170 kemenangan, 15 kali kalah. Bisa bayangin gak tuh? Jadi 170 tambah 15 aja itu udah 185. 185 kali bertarung sebagai seorang amatir. Berarti kepalanya itu udah ditonjok berapa ribu kali tuh, geng. Lalu, pada 23 Februari tahun 2013, Colon ini melakukan debut profesionalnya. Di pertempuran pertamanya, dia menantang seorang petinju yang bernama Xavier Lasalle di Cosme Beitia Salamo Coliseum di daerah Catano, Puerto Rico. Di saat itu, Colon berhasil meng-KO-kan Lasalle di set pertama. Dan selama tahun 2013 tersebut, dia bertanding sebanyak 5 kali. Dan pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2014, dia bertanding sebanyak 7 kali dan memenangkan semua duel. Jadi bisa bayangin tuh, berturut-turut di karir profesionalnya dia itu nggak pernah kalah. Ada sebuah pertandingan dia yang paling mencolok dan menarik banyak perhatian orang. Ini terjadi pada tanggal 9 September tahun 2015 dan di saat itu dia menantang seseorang yang bernama Vivian Harris. Vivian Harris ini tercatat lebih berpengalaman dibandingkan dengan Pritchard gitu ya. Di saat itu pertandingan mereka diselenggarakan di Ricoh Coliseum, Toronto, Ontario di negara Kanada. Dan yang kerennya adalah walaupun Harris ini lebih berpengalaman daripada Pritchard, tapi Richard Colon sukses menaklukkan Harris di ronde keempat. Jadi bisa bayangkan tuh, di ronde keempat dibikin kalah. Dan ya Harris ini lebih berpengalaman jauh dibandingkan Richard Colon. Dan disinilah akhirnya orang-orang percaya kalau Pritchard ini memang calon bintang besar. Lalu singkat cerita nih, geng, hari yang menjadi mimpi buruk bagi Richard Colon pun datang. Tepat 1 bulan kemudian, yaitu pada tanggal 17 Oktober tahun 2015. Richard Colon mengisi undercard melawan Terrell Williams di Eagle Bank Arena di daerah Fairfax, Virginia. Dan di duel inilah karir daripada Richard Colon akhirnya berakhir untuk selama-lamanya. Jadi ini tragedi yang tidak akan pernah dilupakan bagi Richard Colon bahkan sampai ke para penggemarnya, geng. Di saat itu, Richard melawan Williams itu bertarung selama 9 ronde. Di 5 ronde pertama itu Richard Colon terlihat lebih unggul. Namun ada sebuah tindakan dari Williams yang benar-benar curang gitu ya. Namun anehnya di sini juri pertandingan malah tidak melihat itu sebagai pelanggaran. Di saat itu Williams memukul belakang kepala dari Richard secara berkali-kali dan itu adalah sebuah tindakan ilegal di dalam dunia tinju. Nah, di saat itu Richard sempat memberitahukan kepada jurinya, kepada wasitnya gitu ya, tentang pukulan ilegal di bagian belakang kepalanya ini. Nah, namun sayangnya di saat itu wasitnya benar-benar nggak peduli. Bahkan dia bilang uruslah katanya. Jadi kayak ya itu bukan hal yang penting. Padahal seperti yang kita ketahui ya, di belakang kepala kita itu ada bagian otak kecil yang mengatur keseimbangan tubuh. Karena kalau itu dipukul bisa berbahaya bagi petinju. Otomatis dia bisa lumpuh gitu kan. Di saat wasit menghiraukan atau tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh Williams terhadap Richard Colon, di saat itu Richard benar-benar emosi dan akhirnya dia memukul di bagian vital
genital atau bagian kemaluan dari William. Anehnya di saat itu wasit langsung menghentikan duel tersebut dan memberikan pengurangan poin 2 untuk Pritchard Colons karena melakukan pelanggaran. Akhirnya pertandingan ini benar-benar tidak terkendali ya. Ketika dilanjutkan, terlihat Terrell Williams semakin brutal memukul bagian belakang kepala Pritchard Colons sehingga untuk pertama kali selama karir profesionalnya Pritchard dia terjatuh. Dia belum pernah geng terjatuh KO gitu selama dipukul tuh nggak pernah, baru kali itu. Dan itu juga gara-gara dia dipukul di belakang kepala. Dan hal ini terjadi di ronde ke-9. Lalu di saat itu, Colons disamperin sama salah satu dokter gitu ya di sudut sisi ring, dan dokter tersebut menanyakan kepada Pritchard apakah dia masih kuat untuk melanjutkan pertarungan. Di saat itu Pritchard mengatakan kepada dokter yang bernama Richard Ashby ini kalau dia itu merasa sangat pusing, tapi dia masih kuat kok untuk lanjut bertarung lagi katanya. Di saat itu dokter dari sisi ring ini membersihkan Colons dan kayak memberikan pertolongan kecil lah gitu ya, karena kalau misalkan diobati penuh tuh nggak boleh kan selama pertandingan masih berlanjut. Dan setelah itu dia membiarkan pertarungan itu berlanjut. Ronde ke-9, William terus menyerang belakang kepalanya Pritchard Colons lagi gitu ya. Dan di saat itu Pritchard Colons terjatuh sebanyak 2 kali. Tim dari Pritchard Colons benar-benar udah merasa geram sekali dengan perlakuan wasit terhadap petinju mereka, karena ini udah benar-benar terlihat curang di saat itu. Dan mereka tuh benar-benar kayak pengen protes, tapi gimana ya, si petinjunya ini masih pengen lanjut gitu. Alhasil karena melihat si Pritchard Colons ini jatuh berkali-kali dipukul dari arah belakang kepala, namun wasit terlihat seperti mencurangi gitu ya. Mereka akhirnya mengakhiri pertandingan itu dengan langsung melepaskan sarung tinju dari tangan Pritchard Colons. Di saat itu wasit memutuskan Colons kalah dengan diskualifikasi. Lalu akhirnya Pritchard Colons pun dibawa ke ruang ganti, dan di saat itu dia didampingi oleh ibunya gitu ya. Selama menuju ke ruang ganti, ini mulai ada pertanda kalau Pritchard Colons ini tidak baik-baik aja. Dia merangkul ibunya, merasa pusing, dan di saat itu dia muntah tidak karuan dan sampai pingsan geng. Lalu tidak lama kemudian dia dibawa ke rumah sakit di mana dia didiagnosis mengalami pendarahan otak. Bayangin tuh, dipukul berkali-kali mengalami pendarahan otak. Pendarahan otak itu ibarat kayak kita tabrakan motor, terus kepala kita kebentur ke aspal, namun darahnya tidak keluar. Jadi kayak darah beku gitu loh. Jadi itu benar-benar berbahaya, harus dikeluarkan, harus disedot darahnya gitu. Dan di saat itu peristiwa ini belum terlalu heboh karena ya dianggap mungkin seorang petinju ya wajar gitu ya mendapatkan pukulan telak kayak gitu terus sakit gitu. Tapi lama-kelamaan hal ini malah menjadi malapetaka yang baru disadari oleh keluarganya kalau ini bukan sakit biasa. Pritchard Colons di saat itu mengalami koma selama 221 hari. Tidak bisa sadarkan diri. Pritchard Colons ini sempat dirawat selama beberapa minggu di rumah sakit Innova Fairfax di Virginia. Sampai akhirnya dia dipindahkan ke Seaport Center di Atlanta, Georgia. Dan sampai akhirnya mungkin udah menipis juga gitu ya biaya dari keluarganya untuk berobat di rumah sakit. Akhirnya Pritchard Colons dipindahkan dari rumah sakit ke rumah ibunya di Orlando pada April tahun 2017. Dan di saat itu betapa pedihnya gitu ya keluarganya menerima kenyataan kalau Pritchard Colons dipastikan berada di keadaan vegetatif konsisten. Jadi dia tuh udah menerima sakit untuk selama-lamanya. Di saat itu dia udah lumpuh total dan hanya bisa menggerakkan mata dan alisnya doang. Selebihnya dia udah gak bisa. Benar-benar menyakitkan bagi kedua orang tuanya geng. Jadi keadaan vegetatif konsisten ini atau disingkat dengan PVS ini itu adalah keadaan di mana abnormalitas kesadaran dan pasiennya mengalami kerusakan otak serius pada keadaan sadar secara partial tetapi tidak memberikan pemahaman atau reaksi kognitif pada rangsangan yang ada di sekelilingnya. Jadi ibaratkan kayak ya kurang lebih sebutan kasarnya mayat hidup. Jadi lo mau bikin apa juga ke dia gak bisa respon. Jadi benar-benar mayat hidup. Sedih kan? Udah latihan bertahun-tahun, udah jaga kesehatan fisik, ternyata sekalinya dapat penyakit langsung kayak gini. Makanya dari keluarganya sendiri kayak merasa sedih banget gitu ya. Dan mungkin Pritchard Colons lebih memilih untuk mati ketimbang menjadi beban bagi keluarganya sendiri gitu kan. Di dalam kasus ini geng ya, posisi tempat di mana Pritchard itu dipukul berkali-kali oleh Williams itu merupakan posisi tangkai otak, yang dimana ini merupakan bagian yang cukup penting bagi otak manusia. Jadi kontrol di tangkai otak itu adalah fungsinya untuk penataan peranan kesadaran dan juga tidur manusia. Jadi kalau nggak ada ini kita nggak jelas tidurnya kapan, bangunnya kapan gitu. Dan bahkan di situ posisinya peranannya untuk mengatur penataan pernafasan dan juga
juga jantung. Dalam kondisi ini, keluarga Pritchard Collins akhirnya mengajukan gugatan mencari ganti rugi lebih dari 50 juta US dollar atau setara berapa ya, 50 juta. Jadi itu setara hampir 600 sampai 800 M gitulah kalau di-convert kayak sekarang ya. Dan gugatan itu ternyata belum diselesaikan meskipun ibu Pritchard Collins percaya kalau hal ini ya memang bakal mustahil. Gak akan ada yang mau bertanggung jawab atas kondisi anaknya. Ya kalau dipikir-pikir kan ya benar juga. Segala resiko seorang petinju sudah dibicarakan dari awal gitu kan. Di awal dia udah tanda tangan kontrak, berjanji untuk tidak menuntut atau apapun, resiko ditanggung sendiri gitu. Tapi kalau kita berkaca lagi, dalam kondisi ini dia itu dicurangi gitu. Dan gue gak kebayang gitu ya bagaimana Terrell Williams melihat seorang Pritchard Collins dengan kondisi yang saat ini benar-benar memprihatinkan, dan itu disebabkan oleh kecurangan dia sendiri. Dan juga wasit yang menangani pertandingan di saat Pritchard Collins dicurangi itu. Bagaimana ya? Apakah dia menyesal atau enggak gitu? Karena kan ini berhubungan dengan hak hidup seorang manusia gitu. Kok bisa sampai setega itu merenggut masa depan seorang Pritchard Collins hanya karena ingin memenangkan Terrell Williams? Lalu di dalam sebuah wawancara ya yang terjadi pada bulan September tahun 2017, Terrell Williams ditanyakan gitu bagaimana soal perasaan dia menjadi seseorang di balik penyebab berakhirnya karir seorang Pritchard Collins. Bahkan dia mengakhiri masa depan dari Pritchard Collins dengan membuat Pritchard benar-benar menjadi cacat seumur hidup. Jadi dia bilang gini, geng. Ini gue bacain ya kata-kata dia. "Saya berdoa untuk Pritchard setiap hari. Itu tidak akan pernah berubah," kata dia. "Saya tidak berharap apapun selain kedamaian dan kesehatan. Tidak ada yang ingin apa yang terjadi pada Pritchard terjadi pada siapapun," kata dia. "Semua petinju adalah saudara." Nah, jadi memang di dalam hal ini ya kata-kata dia itu bijak, tapi apa yang dia lakukan di ring itu benar-benar sangat tidak bijak. Dia tidak berpikir panjang gitu ya tentang seseorang, tentang bahayanya kecurangan yang dia lakukan. Karena di saat itu tidak hanya mengakhiri pertandingan dengan dia sebagai pemenang, tapi juga mengakhiri masa depan seseorang gitu. Dan akhirnya Terrell Williams ini terkenal, namanya besar, hanya gara-gara menjadi lawan dari Pritchard Collins dan sebagai orang yang bertanggung jawab atas berakhirnya masa depan Pritchard Collins. Jadi bukan karena prestasi gitu. Lalu pada bulan Juli tahun 2018, ibu dari Pritchard Collins memposting sebuah video ketika Pritchard sedang melakukan terapi fisik dan juga menanggapi perintah verbal. Jadi itu kayak apa ya, terapi untuk membuat dia itu bisa bergerak lagi, terus juga membuat dia bisa mendengar ucapan orang-orang gitu. Karena memang benar-benar hidupnya tuh kayak ya ngambang aja gitu. Dia hanya seonggok daging yang hidup tapi tidak bisa merespon apapun. Lalu dia juga mengatakan kalau Pritchard Collins sedang belajar bagaimana berkomunikasi melalui komputer. Nah, di saat itu ibunya mengunggah banyak video tentang kemajuan dari pengobatan dan terapi Pritchard Collins di YouTube gitu ya. Dan di akhir karirnya dia memperoleh 17 pertarungan dengan hanya 1 kekalahan. Gila ya, bintang yang hebat akhirnya dikalahkan oleh seseorang yang curang. Akhirnya gue di sini malah narik kesimpulan tidak selamanya kejahatan itu kalah. Kan banyak orang yang bilang kebaikan akan selalu menang dengan kejahatan. Ini ada buktinya nih. Akhirnya satu kejahatan mengalahkan kebaikan orang lain, prestasi orang lain gitu. Jadi buat teman-teman semua hati-hati, jangan percaya quotes gitu ya. Lo mau sebaik apapun kalau lo nggak jaga diri, tetap akan ada celahnya untuk dikalahkan oleh orang jahat. Ya namanya juga orang jahat gitu ya, pasti akan ada 1001 cara untuk melancarkan aksinya gitu kan. Sekarang gue akan bercerita ke kalian beberapa tragedi lain tentang dunia tinju atau dunia bela diri gitu ya, yang hampir mirip kejadiannya dengan kejadian Pritchard Collins yang berakhir menggenaskan lah gitu ya. Ya mungkin tadi kita bercerita tentang Pritchard Collins lebih kepada bagaimana kecurangan seorang petinju terhadap petinju yang berprestasi dan akhirnya karir dari petinju tersebut berakhir, tapi hidupnya belum berakhir, hanya saja masa depannya yang berakhir gitu kan. Dia masih hidup sampai sekarang, masih bernafas tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau di dalam kejadian lain bahkan sampai ada yang meninggal dunia, geng. Tidak hanya soal cacat gitu ya, tidak hanya soal cacat fisik. Kalau misalkan berbicara soal cacat fisik, mungkin kalian pernah dengar kayak pertandingan antara Mike Tyson dengan Evander Holyfield, dimana di saat itu Mike Tyson menggigit telinga Evander sampai putus gitu kan, dan masih banyak lain-lainnya. Nah jadi gue akan bercerita nih. Yang pertama, Benny Paret yang mengalami koma dan 10 hari kemudian meninggal dunia. Oke, nama julukannya adalah
Kidd. Jadi namanya itu Benny Kidd Barrett. Dia ini merupakan seorang petinju asal Kuba yang pertama kali memenangkan title di kelas welter pada tahun 1960. Benny kehilangan titel tersebut setelah Emil Griffith mengalahkan dia dengan KO. Nah, kejadian ini terjadi pada 24 Maret tahun 1962. Di saat itu Emil Griffith memukul Barrett sebanyak 29 kali beruntun, termasuk 18 pukulan dalam 6 detik. Bayangin tuh, 18 pukulan dalam 6 detik, geng. Kenceng banget pukulannya. Di saat itu pertandingan dipimpin oleh wasit Ruby Goldstein dan dia langsung menghentikan pertandingan tersebut dengan kondisi Benny menjadi koma setelah mengalami pukulan. Benny di saat itu dirawat selama 10 hari lamanya. Dia koma sampai akhirnya di hari ke-10 dia dinyatakan meninggal dunia. Gila gak tuh? Gokil banget ya. Pertandingan tinju bisa merenggut nyawa loh. Padahal yang main tuh profesional. Dan cerita tentang Benny Barrett ini difilmkan dengan judul Ring of Fire. Mungkin kalian bisa carilah filmnya ya tentang Benny Barrett ini. Oke, kita ke kasus selanjutnya, yaitu kasus dari Gerard McLean yang mengalami kelumpuhan. Kejadian ini ketika dia bertanding melawan seorang petinju yang bernama Nigel Benn di kelas menengah super pada tahun 1995. Di saat itu kondisinya justru kebalik ya. Jadi Gerard McLean itu memimpin pertandingan dan tiba-tiba Nigel Benn berhasil membalikan keadaan pada posisi terdesak di ronde-ronde awal tersebut. Dia berhasil mengakhiri Gerard McLean di ronde ke-10. Di dalam reputasi mereka berdua, sebenarnya McLean dan juga Nigel Benn ini terkenal sebagai petinju yang memiliki pukulan paling keras. Namun McLean ternyata jauh lebih keras sebenarnya pukulannya dibandingkan Nigel Benn. Namun di dalam pertandingan mereka ternyata Nigel Benn lebih mendominasi. Pukulan Nigel Benn ke arah kepala McLean itu menyebabkan McLean mengalami cedera otak. Dan cedera otaknya gak main-main, berujung kepada kelumpuhan, geng. Di saat itu Nigel Benn sebagai lawan gitu ya merasa sangat bersalah dengan apa yang telah terjadi. Namun itulah pertandingan gitu. Sampai-sampai dia tergerak untuk menggalang donasi yang kemudian diberikan seluruhnya kepada McLean sebagai wujud nyata kalau dia benar-benar ingin meminta maaf gitu ya dengan apa yang terjadi. Nah, namun ya apa boleh buat, semuanya sudah berakhir dan McLean hidup di dalam kelumpuhan selama-lamanya. Kita ke kasus selanjutnya, yaitu Frankie Campbell yang mengalami cedera otak. Frankie Campbell bernama asli Francisco Camilli. Dia ini mencatat rekor sebagai profesional sebanyak 33 kali menang dengan 26 KO. Gokil nggak tuh? Dan juga dia pernah mengalami 2 kali imbang dan juga 4 kali kalah dan 1 kali no contest. Pertarungan besarnya dia pernah digelar di San Francisco pada tanggal 25 Agustus tahun 1930 menghadapi seorang petarung yang bernama Max Baer. Max Baer ini kalau kalian tahu ya di film Cinderella itu digambarkan sebagai pembunuh kejam. Di dalam pertandingan tersebut, Campbell sebenarnya berhasil memukul jatuh Baer pada ronde kedua. Nah, namun ternyata pukulan tersebut menyulut kemarahan Baer dan pada ronde kelima Baer memukul Campbell terlalu keras di bagian kepalanya. Pemukulan tersebut ternyata berefek sangat fatal. Otak Campbell itu terlepas dari tulang tengkoraknya. Jadi kalian bisa bayangin ya, otak kita itu di dalam tengkorak ya kan, tuh terikat lah di situ. Tuh sampai lepas gitu, geng. Sampai kopong gitu otaknya. Berarti pukulannya sebegitu keras, geng. Namun anehnya ya, ini kan pertarungan profesional, tapi Max Baer kemudian didakwa melakukan pembunuhan. Tapi ya akhirnya dia dibebaskan dari semua dakwaan kan, karena ini memang pertarungan profesional. Namun balik lagi, yang namanya manusia pasti punya rasa iba, rasa bersalah gitu ya. Begitu juga dengan Max Baer, karena di sini dia benar-benar menyesal gitu ya telah melakukan hal tersebut. Tapi mau gimana, namanya juga pertarungan gitu. Nah, di situ dia memberikan seluruh pendapatannya dari semua laga yang dia lakoni selama ini. Lalu setelah itu dia memberikan seluruh hasil pendapatannya, seluruh uangnya yang ya dia dapat dari semua laga tinju dia ya, kepada keluarga dari Campbell setelah ya Campbell meninggal dunia. Dan ini adalah bentuk penyesalan yang amat besar dari seorang Max Baer. Tapi apa boleh buat, Campbell sudah meninggal dunia. Dan juga kalau diperhatikan ya Max Baer kayak ya nggak begitu salah, namanya juga pertarungan kan, geng. Oke, kita ke kasus yang kelima, yaitu Becky Zerlentes. Becky Zerlentes ini adalah seorang petinju wanita. Jadi dia merupakan petinju yang pertama yang tewas di atas ring tinju. Peristiwa menyedihkan ini terjadi ketika dia bertanding melawan seorang petinju yang bernama Heather Smith di Denver, Amerika Serikat pada tahun 2005.
Di saat itu Zerlentes dipukul KO oleh lawannya tersebut. Ternyata pukulan tersebut berakibat sangat-sangat fatal bagi Zerlentes karena di saat itu dia langsung tidak sadarkan diri. Meskipun langsung mendapatkan perawatan medis gitu ya, namun sayangnya nyawa dari Zerlentes tidak tertolong. Dia ternyata meninggal dunia setelah beberapa jam kemudian akibat dari pukulan keras tersebut ke arah kepalanya. Nah, namun tidak dijelaskan gitu ya penyebab kematiannya itu karena apa gitu. Apakah geger otak atau pendarahan dalam, itu nggak disebutkan. Kita ke kasus yang terakhir, yaitu kasus dari Duk Koo Kim. Ini terjadi pada tanggal 13 November tahun 1982. Di saat itu pertandingannya itu antara Ray Boom Boom Mancini melawan Duk Koo Kim untuk mempertahankan gelar kelas ringan WBA. Nah, pertarungan ini tidak akan pernah terlupakan karena berujung sangat-sangat fatal. Dimana di saat itu Ray Mancini atau sebutannya Boom Boom gitu ya, dia ini adalah seorang petinju yang sangat berpengalaman. Sementara itu lawannya Duk Koo Kim itu belum pernah bertinju selama 15 ronde. Pertarungan ini berlangsung sangat-sangat brutal, terutama bagi Kim di saat itu. Dia mendapatkan berbagai pukulan dari seorang pemegang sabuk juara yang membuat dia benar-benar kewalahan dan lemas. Bahkan di ronde ke-14 di saat itu Mancini melepaskan 13 kali pukulan lurus. Di saat ronde ke-14 itu Mancini mengamfaskan Kim menggunakan pukulan tangan kanan yang mengenai kepala Kim. Di saat itu Kim langsung jatuh. Sebenarnya dia ya masih mampu bangun gitu ya. Tapi di saat itu wasit langsung menghentikan pertandingan karena melihat Kim dalam kondisi yang tidak mungkin untuk melanjutkan pertandingan lagi. Dan benar aja, tidak lama kemudian Kim langsung jatuh pingsan. Di saat itu dia mengalami koma dan dilarikan ke rumah sakit. Ternyata sampai di rumah sakit setelah diperiksa dia mengalami pendarahan otak dan di saat itu dia koma selama 4 hari sampai akhirnya meninggal dunia. Ibu dari petinju asal Korea ini juga mengalami depresi setelah meninggalnya Kim. Ibunya memilih untuk bunuh diri di 3 bulan setelah kematian Kim. Disusul juga dengan sang wasit yang memilih bunuh diri juga setelah ibunya Kim bunuh diri gitu ya, karena merasa bersalah juga. Dan Ray Mancini sebagai lawan yang ya bertanggung jawab gitu ya atas kematian Kim juga turut depresi dan mengalami kemunduran ketika bertarung di atas ring. Dan dia juga mengundurkan diri dari karir tinjunya karena merasa sangat bersalah atas kematian Kim. Dan momen tragis itu nggak pernah bisa dia lupakan. Lalu dia juga sempat menuliskan beberapa buku serta biografi dengan mengungkapkan rasa bersalahnya terhadap momen tragis tersebut. Namun akhirnya di usia tuanya dia, yang dimana dia udah pensiun dari petinju lah gitu ya, dia tuh masih aktif sebagai komentator sebenarnya. Nah, buntut lain dari peristiwa tragis tersebut adalah merubah peraturan lama bertanding 15 ronde dihapus menjadi 12 ronde saja. Nah, itu dia geng, beberapa tragedi-tragedi kejam yang dialami oleh para petinju. Dan tragedi yang paling memilukan adalah yang dialami oleh Richard Collins. Dan perlu kalian ketahui juga, sebenarnya untuk saat ini dunia tinju sudah tidak seperti dulu. Kalau dulu orang-orang memang melampiaskan seluruh emosinya untuk bisa menjatuhkan lawannya. Berbeda dengan sekarang, orang-orang lebih kayak kontrol gitu kan. Aturannya juga lebih bagus, wasit-wasitnya juga lebih oke lah dibanding dulu mungkin ya. Jadi yang namanya kematian, terus juga hal-hal fatal di atas ring lebih diminimalisir.